perkuliahan hari ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, mohon maaf tadi agak terlambat. Bu Nisa sedang tidak enak badan dan izin off cam ya untuk hari ini. Kalian jaga kesehatan, jangan lupa banyak minum karena sekarang lagi menyerangnya ke tenggorokan ya. Oke, hari ini masih Bu Nisa untuk presentasi perkuliahan model pembelajaran. Nanti minggu depan kalian presentasi ya. Lalu minggu depannya nanti role playing. Ya semoga tidak ada surat edaran lagi untuk daring. Jadi nanti bisa bertemu di kelas. Seperti itu ya. Oke. Sudah isi presensinya semua? Oke. Kita lanjutkan yang kemarin. Sudah muncul? Sudah, Bu. Oke. Kemarin itu kan kita sudah belajar tentang suara Bu Nisa jauh nggak? Enggak ya? Oke. Kita mulai di konsep pembelajaran. Jadi kemarin itu kan konsep pembelajaran itu ada pendekatan, metode, lalu apa lagi? Strategi, lalu? Model pembelajaran. Betul, model pembelajaran. Lalu apa? Dan taktik. Oke. Nah, di sini konsep pembelajaran yaitu ada pendekatan. Pendekatan itu apa sih? Nah, pendekatan itu adalah suatu sudut pandang terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Jadi pendekatan ini masih sangat umum sekali, teman-teman. Jadi sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Jadi di pendekatan ini nanti ada pendekatan student center dan teaching center. Nah, biasanya yang kalian tahu itu kan pendekatan itu banyaknya teaching center ya. Teaching center itu jadi berpusat kepada guru. Kalau waktu kalian sekolah dulu, pastinya sering mendapatkan teaching center. Jadi yang menjadi center itu adalah seorang guru gitu. Namun di K13 itu sudah tidak berlaku seperti ini. Nah, karena K13 itu terpusatnya pembelajaran itu terhadap siswa gitu. Oke, itu pendekatan. Jadi sebelum kalian mengajar di sekolah, itu kalian harus merancang pendekatan apa yang cocok gitu. Nah, kalau metode itu cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, tujuannya apa sih kita pelajarannya? Misalkan tujuannya agar siswa memahami termokimia misalkan. Nah, menggunakan metode apa gitu. Nah, termokimia kan hitung-hitungan ya.
Nah, boleh menggunakan metode ceramah. Nah, kalau hitung-hitungan kan, kalau misalkan diskusi juga sebenarnya bisa. Namun, metode itu nggak hanya satu yang digunakan di pembelajaran. Boleh pakai metode ceramah, lalu metode apa lagi? Diskusi, tanya jawab, seperti itu. Jadi boleh dalam satu RPP itu tidak hanya satu metode pembelajaran. Gitu. Paham ya? Oke, selanjutnya strategi atau teknik. Teknik juga sama, cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Jadi setelah menentukan metode, strategi apa nih yang dilakukan? Nah, misalkan strategi tim kuis atau ya kuis kayak gitu. Jadi setelah metode ceramah, guru melakukan kuis untuk mengecek siswanya itu paham nggak sih materinya, seperti itu. Oke, lanjut. Taktik. Taktik itu kemarin yang Bu Nisa bilang, itu gaya seorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Jadi individual itu kan terhadap gurunya sendiri. Bagaimana cara guru mengajar seperti itu. Nah, jadi model pembelajaran itu adalah apa? Bentuk pengimplementasian yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan oleh seorang guru gitu. Jadi model pembelajaran itu bisa dirangkum dalam pendekatan, dalam metode, strategi. Kalau taktik kan gurunya sendiri ya. Gitu. Jadi model pembelajaran itu seperti rangkuman. Rangkuman apa? Rangkuman metode, pendekatan, dan strategi. Oke, nah ini contoh pendekatan. Nah, pendekatan itu contohnya ada tematik. Tematik itu kan seperti SD. SD itu kan sekarang udah tematik ya. Nah, itu contoh dari pendekatan. Nah, pendekatan tematik, misalkan hari ini temanya apa? Temanya misalkan apa ya? Kalau dalam kehidupan anak SD misalkan temanya mengenal tumbuhan, misalkan kayak gitu. Nah, itu nanti matematika seperti apa, IPA seperti apa. Nah, ini biasanya untuk SD tematik kan sekarang. Mungkin kalian yang punya adik SD tahu ya tentang tematik. Oke, lalu kolaboratif. Nah, pendekatan kolaboratif ini kolaboratif berarti kan kolaborasi ya. Nah, kolaborasi misalkan antara student center dan teaching center. Jadi ada keduanya, jadi nggak terpusat kepada guru saja atau siswa saja. Nanti kalian bisa cari contoh pendekatan-pendekatan yang lainnya. Lalu kontekstual. Kontekstual itu namanya juga kontekstual ya, berarti terhadap menyangkut kehidupan sehari-hari yang kontekstual gitu. Lalu komunikatif ya, komunikatif itu seperti apa sih kayak gitu. Jadi ya bisa ya sama sebenarnya seperti kolaboratif. Komunikatif itu ada dua arah. Pembelajaran itu dua arah. Tuh. Oke, selanjutnya contoh metode. Nah, metode ini tadi yang sering banget kalian dengar itu pasti metode apa? Ceramah. Oke, sering banget kalian dengar metode ceramah dan sering banget dilakukan oleh guru yang
usianya sepuh mungkin ya. Jadi mereka selalu berceramah untuk menjelaskan materinya gitu. Tapi ya kalau ada juga guru muda yang males mencari model pembelajaran, ya mereka ya pakai ceramah gitu. Jadi ceramah itu ada kelemahan dan kelebihannya. Ya kelebihannya misalkan hitungan, itu mungkin siswa akan lebih paham jika dijelaskan secara langsung oleh gurunya. Ya kan? Kalian juga seperti itu toh? Gitu. Nah, ini ada diskusi juga, itu termasuk metode. Jadi bisa misalkan kalian itu merancang metodenya pakai ceramah, diskusi, tanya jawab, itu boleh. Jadi satu model itu tidak hanya satu metode. Terus ada praktek, metode praktek itu biasanya ya praktikum. Praktikum itu kan harus praktek. Nggak boleh misalkan kalian merancang praktikum tapi menggunakan metodenya ceramah. Maksudnya ceramah semua dari awal sampai akhir. Ya nggak bisa. Harus kan metodenya metode praktek. Gitu. Selanjutnya metode laboratorium. Ya ini nanti di lab, sama aja dengan praktek. Praktek itu bisa aja dengan seperti kalian nanti role playing. Nah, itu praktek memperagakan, praktek berperan seperti itu. Lalu yang pengalaman lapangan. Pengalaman lapangan itu ya seperti PPL. PPL itu kan menggunakan metode pengalaman lapangan. Jadi kalian turun tangan ke lapangan. PLP kalau di perkuliahan. Oke, contoh strategi. Oke, strategi itu tadi apa? Cara seseorang untuk mengimplementasikan suatu metode. Nah, cara mengimplementasikan suatu metodenya itu seperti apa? Nih ada tim kuis. Tim kuis itu misalkan kalian metodenya pakai ceramah, lalu strateginya pakai kuis. Lah itu kan jadi tidak monoton. Walaupun menggunakan ceramah, tapi kalian punya strategi yang keren. Tuh, strateginya apa? Pakai kuis, tim kuis. Jadi punya tim nanti bermain kuis. Itu. Terus ada modeling. Modeling itu tadi kan ada prakteknya. Lalu ini modeling. Jadi strateginya misalkan bermain peran tadi, berarti menggunakan metodenya yang praktek itu. Oke, lalu ada juga yang small group discussion. Nah, ini itu biasanya menggunakan model pembelajaran kooperatif. Kooperatif itu biasanya menggunakan ini. Jadi membuat grup diskusi kecil gitu. Jadi misalkan hanya 3 orang atau 4 orang kayak gitu menggunakan ini strateginya. Nanti kalian bisa cari contoh-contoh strategi yang lainnya. Nah, ini juga ada question student have. Jadi awalnya itu kalian punya strategi begini. Misalkan sebelum masuk itu kalian punya pertanyaan atau siswa punya pertanyaan. Lalu mereka tulis pertanyaan itu kalian bisa jadikan permasalahan dalam pembelajaran. Ini malah enak kalau misalkan siswanya itu disuruh membuat pertanyaan dari materi yang akan kalian sampaikan. Itu kan nanti bisa jadi pakai metodenya diskusi gitu. Nanti tinggal cocokkan dengan model pembelajaran apa. Oke. Lalu ada information research. Nah, information research juga bisa
menggunakan model PBL misalkan. Nah, ini kan berarti mereka mencari informasi ya. Mereka mencari informasi bisa juga menggunakan CTL, model CTL. Model CTL itu kan kontekstual kan, berarti dia mencari informasi apa yang sedang tren sekarang gitu. Nah, ini kan bisa jadi awal pembelajaran. Lalu listening team. Nah, ini seperti tim kuis, jadi ini membuat tim juga gitu. Jadi bagaimana seorang guru bisa membuat pembelajaran menjadi menarik dengan metode, pendekatan, strategi, dan modelnya itu seperti apa gitu. Oke, paham sampai sini? Oke, nah ini contoh taktik. Nah, ini ada yang gayanya berjalan-jalan, lalu ada yang duduk aja, ada yang dia humoris. Humoris itu mengajar tapi sambil ya bercanda sedikit biar nggak monoton. Gitu juga ada. Mungkin kalian juga banyak menemukan guru yang apa sedikit-sedikit bercanda kayak gitu kan, ada mesti. Jadi belajarnya itu nggak hanya ya lihat ke papan tulis saja kayak gitu, enggak gitu. Oke, nah ini jadi kalau bisa disimpulkan hubungan antara pendekatan, metode, strategi, dan taktik. Jadi model pembelajaran itu ada di sini. Model pembelajarannya ada di sini. Lalu ini pendekatan, metode, strategi, dan taktik itu dijadikan satu dalam model pembelajaran. Jadi di model pembelajaran itu ada semuanya. Ada pendekatan, metode, strategi, dan taktik. Itu paham sampai sini? Oke. Jadi model pembelajaran itu tadi dirangkum dari awal sampai akhir pembelajaran sehingga bisa mendapatkan pembelajaran yang menarik dan membuat siswa ingin tahu kayak gitu. Oke. Udah ini lalu ada lagi. Ini hadir semua nggak? Oke, selanjutnya. Nah, jadi apa sih model pembelajaran itu? Kalau bisa disimpulkan tadi, selain dari kata-kata Bu Nisa. Ada yang mau berargumen? Apa sih model pembelajaran? Ayo, siapa? Jadi apa model pembelajaran? Apa kira-kira? Seluruh rangkaian penyajian materi, Bu. Legendaria. Seluruh Rangkaian penyajian materi. Oke, seluruh rangkaian penyajian materi. Oke, ada lagi? Ada? Kerangka pembelajaran, Bu. Kofifa, kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran yang seperti apa? Yang sistematis. Kerangka pembelajaran yang sistematis dan sistematis itu apa sih?
Sistematis Tersusun rapi, Bu. tersusun rapi. Oke, jadi model pembelajaran itu tadi ada yang serangkaian apa tadi legendaria? Serangkaian penyajian. Seluruh rangkaian penyajian materi. Seluruh rangkaian penyajian materi. Oke, bisa ada rangka pembelajaran yang sistematis. Itu ada juga. Oke. Jadi, di model pembelajaran ini, bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir. Jadi sama aja tadi dengan seluruh rangkaian penyajian. Penyajian apa? Penyajian pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Ini guru. Beli sih, Om. Om cek saya juga mau 3. Banyak di situ pinggiran bubur. Ini ada suaranya. Oke, suara siapa ini? Oke. Oke, lanjut ya. Jadi, model pembelajaran itu bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Ini oleh guru ya. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, strategi atau teknik, dan taktik pembelajaran. Seperti itu. Jadi, pendekatan, strategi, taktik, metode itu udah dibungkus atau dibingkai dalam model pembelajaran. Kadang kalian bingung mesti. Ada yang menggunakan pendekatan, tapi dikiranya model pembelajaran. Nah, nanti Bu Nisa kasih tahu ciri-ciri model pembelajaran. Oke. Oke, macam-macam model pembelajaran. Nah, ini yang akan kalian presentasikan dan role play. Oke, yang pertama itu ada CTL. CTL itu Contextual Teaching Learning. Mungkin kelompok 1 ya akan mempresentasikan CTL. Betul? Atau apa? CTL dulu kan? CTL. Oke, CTL dulu, kelompok pertama. Lalu ada direct instruction. Kenapa Bu Nisa nggak masukin model pembelajaran ini? Karena model ini kalau pembelajaran langsung itu kan mungkin akan banyak ceramahnya. Makanya Bu Nisa nggak masukkan untuk presentasi dan role play karena akan banyak ceramahnya kalau DI. Kalau direct instruction ini. Oke, yang ketiga cooperative learning. Nah, cooperative learning itu nanti kelompok 2 ya. Nah, kelompok 2 itu nanti di makalahnya kalian jelaskan tipe-tipenya. Ada tipe apa aja di cooperative learning itu. Tipenya itu kan ada STAD, ada NHT, ada TGT, nanti bisa dijelaskan di makalahnya. Tapi kalau buat di role play, itu kalian memilih satu tipe aja, gitu ya, untuk kelompok 2, paham ya? Terus yang ketiga itu PBL. PBL itu pemberian masalah. Lalu inquiry terbimbing. Jadi inquiry itu biasanya menggunakan student center. Gitu. Itu macam-macam model pembelajaran. Sebenarnya masih banyak lagi macam-macam model pembelajaran itu. Oke. Nah, ini kan kalian itu di makalah akan menjelaskan dasar pertimbangan pemilihan materinya ya. Nah, kalau ini dasar pertimbangan pemilihan model. Nah,
pertimbangannya menggunakan model itu apa sih? Tuh, yang pertama, pertimbangan terhadap tujuan yang hendak dicapai. Jadi inginnya seperti apa tujuannya? Nah, kenapa? Balik lagi ke tujuan. Karena dalam pembelajaran itu, kalian itu kan pasti membuat tujuan terlebih dahulu, ya. Jadi nggak mungkin kalian misalkan kalian kuliah, ya kuliah aja gitu, nggak mungkin kan? Kalian mesti punya tujuan. Tujuannya apa? Untuk kuliah ini, oh saya ini milih pendidikan kimia tujuannya agar bisa mengajarkan kimia ke yang lain atau bisa memahami kimia-kimia murninya seperti itu. Kan banyak kan, mesti seseorang itu punya tujuan yang hendak dicapai. Begitupun dengan pemilihan model. Pemilihan model ini pertimbangannya itu terhadap tujuan yang hendak dicapai. Tujuan apa? Tujuan pembelajaran. Yang kedua, pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran. Jadi, model yang sesuai untuk materi pembelajaran ini apa gitu. Jadi ini termasuk dasar pertimbangan pemilihan modelnya. Lalu yang ketiga, dari sudut peserta didiknya. Apakah model pembelajaran sesuai dengan tingkat kematangan peserta didik? Lalu apakah model sesuai dengan ini minat ya, minat, bakat, dan kondisi peserta didik. Misalkan peserta didiknya hanya sedikit misalkan, lalu ya kondisinya tidak memungkinkan untuk menggunakan model NHT. NHT kan number head together. Jadi itu dibuat kelompok dulu, lalu nanti apa penyebutan nomor. Nah, itu kan harus banyak peserta didiknya lah. Tapi kalian menemukan kondisi peserta didiknya yang sedikit gitu ya, itu kan tidak memungkinkan untuk memilih model pembelajaran NHT seperti itu. Jadi itu juga kalian memilih model tidak asal memilih, tapi dibuat pertimbangan-pertimbangannya. Ini kalau kalian sudah mengajar di sekolah ya. Kalau mengajar di sekolah, oh saya pengen pakai model ini, lah tapi siswanya kurang, siswanya hanya sedikit, misalkan seperti itu. Lalu yang terakhir, pertimbangan lainnya yang bersifat non-teknis. Contohnya, apakah untuk mencapai tujuan cukup dengan satu model saja? Gitu. Jadi misalkan di tujuan pembelajaran kalian, itu misalkan ada 3. Tujuan pembelajarannya agar bisa memahami materi termokimia, terus agar bisa, termokimia itu apa? Hukum Hess, memahami hukum Hess, lalu apa lagi di termokimia itu? Entalpi, nah kayak gitu. Itu misalkan ada 3 tujuan. 3 tujuan itu kalau kalian sebagai seorang guru, satu model saja tidak cukup, itu boleh menggunakan model yang lain. Jadi, boleh dalam satu pembelajaran itu bisa menggunakan 2 model. Misalkan tujuan yang ini menggunakan model PBL, tujuan yang kedua menggunakan model CTL. Walaupun pendekatan, metode, strateginya itu sama. Boleh seperti itu. Jadi pertimbangannya pemilihan model itu ya bisa karena pertimbangan yang lain yang non teknis, yang tiba-tiba tidak bisa ditebak keadaan di kelasnya, terus keadaan peserta didiknya seperti itu. Paham ya? Oke. Lalu, nah ini ada pola-pola pembelajaran. Nah,
Di sini ada gambar interaksi guru, peserta didik, dan sumber belajar. Jadi proses belajar mengajar ini ada di tengah-tengah ini. Jadi peserta didik, guru, media, sumber belajar ini ada di proses belajar mengajar atau proses pembelajaran. Jadi pembelajaran efektif itu tidak terlepas dari peranan guru, keterlibatan peserta didik, dan sumber belajar gitu. Makanya kenapa guru menyiapkan LKPD. LKPD itu kan ada sumber belajar mereka kan, atau buku, atau LKS, seperti itu. Itu pembelajaran akan efektif jika semuanya ini ada. Kalau misalkan hanya dijelaskan oleh, misalkan ya, Bu Nisa menjelaskan kepada kalian, tapi nggak ada PPT, nggak ada media, Bu Nisa hanya ngomong aja. Itu efektif nggak belajarnya? Tidak, Bu. Ya, karena tidak menggunakan media atau sumber belajar. Atau begitupun sebaliknya, misalkan Bu Nisa yang menjelaskan, ada guru, ada media, tapi nggak ada siswanya. Ya mungkin tidak efektif, karena nanti misalkan peserta didiknya hanya melihat YouTube dari penjelasannya Bu Nisa, kayak gitu. Itu kan nggak efektif pembelajarannya, karena tidak dua arah gitu. Jadi mereka hanya melihat YouTube aja, tapi mereka padahal ingin bertanya, bingung bertanyanya ke siapa gitu. Memang sih ada kolom chat misalkan, tapi kan tidak langsung dua arah pembelajarannya. Nah, itu bukan pembelajaran yang efektif. Jadi pembelajaran yang efektif itu ada peserta didik, ada guru, ada media, dan sumber belajar. Oke. Nah, ini masih pembelajaran efektif. Jadi, belajar akan efektif jika peserta didik mengintegrasikan pengetahuan atau keterampilan yang diperolehnya dalam kehidupannya. Ini namanya integrasi. Kalian juga kan UIN ada integrasi interkoneksi kan. Nah, kalau integrasi itu bisa mengintegrasikan pengetahuan atau keterampilan yang diperolehnya dalam kehidupan. Misalkan kalian mengajar tentang apa, pasti kan kalian akan bercerita kehidupan. Lalu misalkan siswanya berargumen misalkan. Nah, itu bagus malah. Jadi ada dua arah. Jadi nggak hanya guru yang berbicara, tapi siswa pun mengaitkan dengan pengetahuan yang mereka dapatkan di kehidupannya. Gitu. Itu namanya integrasi. Kalau aktivasi, belajar akan efektif jika peserta didik mengaktifkan pengetahuan mereka sendiri. Pastinya di antara kalian juga ada yang belajar seperti ini. Misalkan, pembelajaran larutan elektrolit dan non-elektrolit. Gurunya bilang apa, mesti kalian akan, kok di kehidupan tuh gini ya. Nah, itu namanya aktivasi. Jadi kalian itu mengaktifkan pengetahuannya kaliannya sendiri. Gitu. Jadi akan bertanya-tanya. Nah, itu siswa yang bagus karena kalian tidak hanya menerima, tapi kalian juga aktif gitu, aktif mengaktifkan pengetahuannya kaliannya sendiri. Loh, kan saya dapatkan di kehidupan tuh seperti ini. Nah, itu menjadikan siswa aktif untuk bertanya. Nah, makanya termasuk pembelajaran efektif seperti itu. Kalau aplikasi, nah belajar akan efektif jika peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya. Misalkan setelah mendapatkan materi larutan elektrolit dan non-elektrolit, nah, kalian siswanya disuruh nyoba, disuruh membuat misalkan larutan gula misalkan, dicoba dengan alatnya, itu hasilnya seperti apa gitu. Nah, itu namanya setelah
mendapatkan penjelasan dari guru, siswa disuruh mengaplikasikan. Seperti itu. Itu namanya pembelajaran efektif. Lalu yang terakhir, demonstrasi. Demonstrasi ini misalkan faktor pengaruh laju reaksi. Nah, guru nggak hanya berbicara aja, tapi demonstrasi. Misalkan serbuk itu akan lebih cepat mempengaruhi laju reaksi. Nah, kalian praktekkan, didemonstrasikan di kelas. Menggunakan apa? Misalkan menggunakan vitamin apa ya? Pokoknya vitamin yang berbentuk serbuk misalkan. Nah, itu dicontohkan di kelas demonstrasi kalian. Jadi kan membuat pembelajaran itu efektif. Jadi tidak hanya mendengarkan dari guru aja, tapi demonstrasi juga. Nah, di pembelajaran juga kalian bisa mendemonstrasikan apa yang ingin dijelaskan kepada mereka. Jadi nggak hanya media itu bukan hanya PPT, lalu apalagi LKPD kayak gitu, enggak. Tapi yang lebih baik itu ada semuanya gitu. Ada LKPD, ada PPT. Nah, itu pembelajaran yang bagus. Oke. Nah, di sini ciri-ciri model pembelajaran. Nah, mesti kalian ada yang bingung membedakan antara model pembelajaran, pendekatan, dan strategi. Kalau metode mungkin udah agak sedikit paham ya. Nah, ciri-ciri model pembelajaran ini mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Tadi di awal itu tujuannya apa sih? Nah, gitu. Untuk mendapatkan hasil yang bagus gitu. Jadi ciri-ciri model pembelajaran itu mempunyai tujuan pendidikan tertentu. Lalu dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan pembelajaran di kelas. Ini di kelas ya. Jadi model pembelajaran itu bisa dijadikan pedoman untuk perbaikan. Nah, gimana sih Bu bisa ngelihat perbaikannya? Nah, kalian itu kan akan buat RPP. Di RPP itu kan akan membuat skenario pembelajaran dari awal. Misalkan guru ngapain, siswanya ngapain. Terus kalian buka lagi tuh RPP-nya setelah mengajar. Oh, ternyata langkah yang kedua ini tadi nggak saya lakukan nih. Terus misalkan langkah yang ketiga ini saya lakukan, tapi kekurangannya apa ya? Nah, di situ fungsinya dari model pembelajaran. Nah, kalau kalian misal ngajar di kelas, tangan kosong, nggak bawa apa-apa, bagaimana kita bisa mengajar lebih baik? Gitu. Nah, seorang dosen juga kenapa ada RPS? Nah, nanti di RPS itu bisa dijadikan pedoman untuk perbaikan. Misalkan, hari ini Bu Nisa menjelaskan tentang ini. Ternyata mahasiswa ada yang belum paham tentang ini. Nah, itu untuk perbaikan Bu Nisa. Bagaimana ya agar mahasiswa cepat paham tentang model pembelajaran. Gitu ya. Oke, lalu memiliki bagian-bagian model yang dinamakan, nah ini, yang paling utama di model pembelajaran adalah sintak. Sintak. Apa itu sintak? Sintak itu langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajarannya seperti apa? Nah, langkah-langkah pembelajaran ini selalu ada di setiap model. Jadi, kalau misalkan ada yang bilang pendekatan, nah pendekatan nggak ada sintaknya kalau pendekatan. Kadang ada yang pakem itu mereka bilang pendekatan. Ada juga yang pakem itu mereka bilang model pembelajaran. Nah, kalau
pakem itu merupakan pendekatan, ya berarti kalian itu nggak ada sintaknya, nggak ada langkah-langkah pembelajarannya. Nah, itu pembedaannya cuma di situ saja. Gitu. Kalau pakem, itu kadang ada yang bilang pendekatan. Nanti kalian kalau misalkan mengerjakan makalah, itu mungkin akan menemukan pakem itu pendekatan atau model sih. Nanti kita diskusikan. Oke, lalu adanya prinsip reaksi, lalu sistem sosial, sistem pendukung. Nanti habis ini Bu Nisa jelasin. Lalu yang keempat, memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. Jadi model pembelajaran juga akan ada dampaknya, dampak pengiring dan dampak utamanya. Gitu. Lalu membuat persiapan mengajar dengan pedoman model pembelajaran yang dipilihnya. Jadi kan adanya model ini kalian bisa menyiapkan untuk mengajar seperti itu. Jadi nggak tangan kosong kalian mengajar itu. Nanti kan kalian semester berapa ya? 6 atau berapa gitu akan ada PLT. Ya semoga pandeminya udah berakhir. Jadi PLT-nya bisa di sekolah, bisa bertemu dengan siswanya langsung. Gitu. Kalau online kan nggak enak ya. Mesti pembelajarannya hanya classroom, Zoom, Google Meet, kayak gitu-gitu aja pembelajarannya. Jadi kalian tidak bisa berkreasi tentang model pembelajaran. Gitu ya. Oke, nah ini Bu Nisa contohin yang direct instruction. Nah, di direct instruction ini, tadi Bu Nisa jelaskan sudah di awal, kalau DI itu pembelajaran langsung dapat didefinisikan sebagai model pembelajaran di mana guru mentransformasikan informasi atau keterampilan secara langsung kepada peserta didik. Jadi guru nggak membuat apapun. Langsung tahapan DI-nya nih ada orientasi, lalu guru presentasi, lalu latihan terbimbing, latihan terstruktur tuh misalkan gurunya membuat soal, terus mereka diruntutkan, misal diketahui apa, ditanya apa, lalu habis itu latihan terbimbing itu dari gurunya, misalkan dari LKS, coba buka, kalian kerjakan sendiri. Kalau latihan mandiri itu buat PR biasanya di rumah. Latihan sendiri tanpa ada pendampingan dari guru. Oke, nah ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya dapat diterapkan secara efektif dalam kelas yang besar maupun kecil. Nah ini, karena kan kalau besar maupun kecil, misalkan DI, ya nggak masalah gitu. Dapat digunakan untuk menekankan poin-poin penting. Nah, ini kelebihannya di sini. Jadi misalkan tadi Bu Nisa bilang, model pembelajaran bla 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 bla. Itu bisa ditekankan. Ditekankannya gimana? Misalkan Bu Nisa intonasinya seperti apa gitu. Jadi kan akan mereka paham. Misalkan termokimia. Hukum Hess adalah ini. Nah, perbedaan hukum Hess untuk mencari entalpi dari hukum Hess, dari entalpi menurut energi ikatan dan hukum Hess itu seperti apa. Rumusnya yang berbeda. Nah, DI itu jadi enak gitu, kelebihannya di situ. Namun ada kekurangannya. Kekurangannya sulit untuk mengatasi perbedaan dalam hal kemampuan, pengetahuan awal, gaya belajar, atau ketertarikan siswa. Karena guru hanya menggunakan ceramah aja. Jadi nggak ada student have question, student have, nggak ada. Jadi ya guru masuk langsung menjelaskan materinya gitu. Jadi kan ya
guru nggak tahu kemampuan awalnya, pengetahuan awal dari siswanya itu. Lalu sulit bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan interpersonal mereka. Kan nggak ada diskusi, nggak ada tanya jawab, ya ada tanya jawab. Mungkin tanya jawab hanya guru dengan murid yang bertanya saja, nggak ada nggak ada dari siswa ke siswa seperti itu. Kalau model lain kan ada gitu. Keterampilan sosialnya seperti apa? Ya berinteraksi dengan teman-teman dan rekan-rekan siswa yang lainnya. Yaitu kekurangannya di situ. Karena kan hanya duduk aja. Nggak mengeksplor dirinya di kelas. Seperti itu. Oke. Itu tentang model pembelajaran dan contohnya. Nanti mungkin contoh-contoh yang lain bisa dipresentasikan di minggu depan. Itu ada CTL ya, kalau nggak salah. Oke, yang tadi Punisa bilang sintak, itu nih Punisa jelaskan. Nah, sintak itu menggambarkan struktur model. Nah, nanti kalian kalau sudah mencari tentang CTL, CL, PBL, inquiry, pakem, itu akan menemukan struktur modelnya. Lalu sintak itu urutan langkah-langkah operasional pembelajaran. Pasti ada. Misalkan tadi di DI itu yang pertama orientasi, terus yang kedua presentasi, lalu apa lagi? Nah, nanti di CTL itu beda, pastinya beda dengan DI, karena model itu kan berbeda. Ini model CTL, terus yang tadi model DI, nah pastinya akan berubah sintaknya, langkah-langkah operasional pembelajarannya. Terus menjelaskan deskripsi setiap fase atau langkah. Jadi misalkan tadi orientasi itu apa sih? Gitu dijelaskan di sintaknya itu. Nanti di sintaknya itu di makalah kalian dijelaskan. Misalkan presentasi itu apa sih? Orientasi itu apa sih? Itu dijelaskan di makalahnya itu. Namun untuk di RPP-nya itu kalian bukan menjelaskan fasenya lagi, tapi membuat skenario-nya. Misalkan fase orientasi, guru itu ngapain sih, siswa ngapain gitu. Paham ya? Seperti itu. Itu sintak. Lalu kalau sistem sosial, nah ini menggambarkan, ini ciri-ciri model ya, ada sistem sosial, menggambarkan interaksi antara siswa dan yang seolah-olah dipandang sebagai masyarakat mini. Ya kan siswa itu kan kita anggap sebagai masyarakat gitu contohnya. Jadi ada interaksi antara siswa dan gurunya, namanya sistem sosial, atau siswa dengan siswa lainnya gitu. Jadi cari model pembelajaran yang bisa siswanya itu mengeksplor dirinya. Ini Bu Nisa jelaskan itu untuk kalian bisa menerapkan model pembelajaran seperti apa di siswa yang bagaimana. Seperti itu. Oke, kalau prinsip reaksi, nah ini ada memberitahu guru bagaimana menganggap siswa dan bagaimana menanggapi siswa selama penggunaan model. Nah, ini maksudnya Bu Nisa.
Nanti kalian di RPP itu menuliskan gurunya itu seperti apa, gurunya itu lagi ngapain, terus siswanya ngapain, kayak gitu. Itu namanya prinsip reaksi. Jadi nanti bisa dijadikan evaluasi untuk kalian mengajar berikutnya, seperti itu. Lalu menggambarkan bagaimana seharusnya guru memandang, memperlakukan, dan merespon siswa. Misalkan ada siswanya yang nggak pintar bertanya, tapi gurunya menjawabnya seadanya, yaitu nggak boleh. Itu bukan reaksi guru yang benar. Kalau guru yang baik dan benar itu kan kalau ada yang bertanya, siapapun yang bertanya itu tidak perlu memandang siapapun yang bertanya gitu. Jadi misalkan ada yang bertanya, siswanya itu bertanya kepada gurunya. Jadi boleh gurunya itu yang nggak langsung menjawab, boleh. Misalkan tanya kepada siswa yang lain. Jadi memberikan kesempatan terhadap siswa yang lain untuk merespon pertanyaan dari siswa gitu. Kalau sistem pendukung, jadi ciri-ciri model pembelajaran itu ada sistem pendukung. Sistem pendukung itu kondisi pendukung yang diperlukan dalam melaksanakan kondisi pendukung yang diperlukan untuk melaksanakan model berhasil. Lalu dukungan mengacu pada persyaratan tambahan di luar kebiasaan umum serta keterampilan dan kemampuan individu yang diperlukan untuk mengimplementasikan model. Nah, contohnya apa? Misalkan fisik. Lah itu tadi media, sarana prasarana, perangkatnya, terus di kelasnya seperti apa, itu yang fisik. Kalau non-fisiknya, kesiapan gurunya, siswanya, nah ini sebagai sistem pendukung, gitu. Jadi model itu tidak bisa dijalankan sendiri. Model itu harus ada sistem pendukungnya. Gitu ya, paham ya? Oke, nah ini dampaknya. Kalau dampak utama, itu misalkan kalian menggunakan model pembelajaran CTL. Dampaknya apa sih? Ini contoh yang DI. DI. Dampak DI, dampak utamanya apa? Misalkan, kan mereka tahapannya itu hanya orientasi, presentasi, latihan terstruktur, terbimbing, dan mandiri. Ya berarti apa dampak utamanya? Hasil belajarnya yang dapat diukur. Nah, misalkan kalau CTL, dampak utamanya apa? Dampak utamanya siswa bisa merealisasikan dan mencontohkan materi kimia ini di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti itu. Ya sama aja hasil belajar, namun latihannya itu kan berbeda gitu. Kalau dampak iringan, hasil belajar jangka panjang. Hasil belajar jangka panjang itu kan pada saat di latihan mandiri itu kan pasti berbeda. Soalnya itu di latihan terstruktur itu kan mesti beda. Jadi dampak iringannya itu hasil belajar jangka panjang. Mungkin ini di model yang lain juga akan seperti ini dampak iringannya. Hasil belajar jangka panjang. Nah, tadi contoh model DI. Ini fokusnya, ini sistem sosialnya, prinsip reaksi. Nah, ini tadi. Sintak DI misalkan. Fasenya perkenalan dan review atau tadi orientasi. Nah, deskripsinya guru memperkenalkan pelajaran dan mereview pemahaman awal. Lalu presentasi, deskripsinya guru menyajikan, menjelaskan, dan menggambarkan keterampilan baru dengan contoh.
Nah, ini kan DI kan pembelajaran langsung. Latihan terbimbing. Siswa berlatih keterampilan baru di bawah bimbingan guru. Makanya ini masih di sekolah. Kalau mandiri, siswa berlatih secara mandiri. Ini boleh di sekolah dan boleh di rumah. Gitu. Itu namanya latihan mandiri. Nanti beda-beda setiap model. CTL fasenya seperti apa, deskripsinya seperti apa. Itu yang ada di makalah. Kalau di RPP, ya di RPP itu berarti isinya hanya KD. KD itu dilihat dari silabus, terus nanti ada tujuan, ada indikator, nanti ada pendekatannya gimana. Kan nanti kalian role play kan. Terus strateginya seperti apa, metodenya apa, terus modelnya berarti pakai CTL. Nah, nanti skenario pembelajarannya itu seperti apa. Misalkan guru ngapain, siswa ngapain, tapi itu sesuai dengan fase dari sintaknya model yang kalian dapat. Itu nggak ngasal buat skenario gitu. Tapi dilihat dari fase sintaknya yang kalian dapat. Ini Bu Nisa mencontohkan dari DI. Nah, sistem pendukungnya DI, misalkan bahan yang harus disajikan, tugas untuk latihan terbimbing, tugas untuk latihan mandiri, media untuk menyajikan materi. Nah, ini kan pendukung-pendukungnya nih. Terus guru dengan kemampuan menjelaskan yang baik, karena ini DI. Nah, makanya guru harus bisa menjelaskan yang baik. Lalu siswa dengan kemampuan verbal dan mendengarkan yang baik. Nah, kalau misalkan kondisinya kalian mengajar di difabel, misalnya difabel yang apa? Tunarungu ya. Nah, itu kan kalian nggak bisa nggak bisa menerapkan DI kayak gitu. Jadi lihat kondisinya peserta didiknya terlebih dahulu gitu. Nah, ini dampak utama DI, pemahaman konsep, terus keterampilan prosedural, dampak iringannya kemampuan mendengarkan, meningkatkan motivasi belajar, sikap positif terhadap pembelajaran. Gitu. Nah, ini yang tadi. Gitu. Jadi, apakah modal satu-satunya efektivitas dan efisiensi? Kalau menurut guru atau menurut kalian tidak efisien atau efektif, ya kalian pada saat mengajar boleh membuat dua model. Gitu. Gitu? Ada yang ditanyakan? Mungkin lelah mendengarkan ya. Sebenarnya enak langsung, tapi ya minggu ini juga kalian daring semua atau tidak? Daring semua, Bu. Ya, soalnya kan ada surat edaran kan? Iya, sebenarnya itu rencananya tuh minggu ini tuh masih mau ada yang hibrid gitu loh, Bu. Ternyata pas dapat surat edaran, terus ya udah daring semua gitu. Seperti itu. Minggu depan ada yang luring. Kalau semisal dari univnya boleh ya mungkin nanti ada beberapa matkul yang luring, Bu. Oh, berarti nunggu edaran ya. Iya. Oh, berarti ya kalau misalkan kita ada edaran, ya berarti daring lagi ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Kelompok 1 sudah siap untuk presentasi? Kelompok 1 siapa?
Devi, Nadia, Elsa, Gesa, Julia, Lilis, Mutia, Rizka, Syifa, sama Zahra, Bu. Oke, nanti silakan kelompok 1 dipersiapkan untuk makalahnya, PPT-nya. Sekalian biar mengerjakannya langsung jadi satu, sekalian RPP-nya juga nggak apa-apa. Jadi kan minggu depan kalian tinggal sebelum hari hanya membaca lagi, terus latihan cara menerapkan skenario-nya. Gitu. Ibu. Ya, gimana Dinda? Kalau dilakukan secara daring gitu loh, Bu. Gimana? Gimana? Nggak dengar suaranya. Masih bingung kalau misalnya nggak bisa offline gitu, dilakukannya Iya. secara daring. Oke. Ya, berarti kalau misalkan gini, Bu Nisa punya plan kalau misalkan disuruh daring lagi, berarti kan kalau yang presentasi tetap presentasi ya. Nah, nanti yang role play-nya Bu Nisa nilaikan dari minggu depannya itu dijadikan kuis atau nanti latihan tentang yang kemarin kalian jelaskan. Misalkan minggu ini CTL. Nah, minggu depannya misalkan nggak bisa luring, berarti kan nggak bisa role play. Bu Nisa tetap nilaikan RPP kalian, tapi untuk semuanya, nilai untuk semuanya, Bu Nisa buat kuis atau tugas model pembelajaran CTL. Nah, kan kalian enggak hanya yang presentasi yang tahu. Kan minggu pertama itu sudah dijelaskan CTL. Berarti kan teman-teman yang lain juga udah tahu CTL itu seperti apa. Dan dikasih juga dikasih juga PPT dan makalahnya itu kan. Nah, berarti kalian kan sudah membaca. Nah, pertanyaannya sekilas apa? Ya sekilas tentang model CTL itu. Gitu. Gimana? Apa ada usul lain? Jadi setiap nanti minggu berikutnya seharusnya role play, kalau misalkan belum bisa luring, ya berarti seperti itu aja. Gitu. Apa ada usul? Kalau misal role play-nya itu setelah presentasi semua gitu Bu, jadi setiap kelompok itu presentasi, jadi nanti setelah semua presentasi baru role play gitu Bu. Oke, kan itu juga bisa. Tapi kan kita nggak tahu ya. Itu akan daring terus atau nanti ada luring, ya nggak? Masalahnya nggak bisa diprediksi ya. Iya Bu. Iya ya, sebenarnya bagus sih kata Mutia. Jadi tetap kalian kalau kalau model misalkan nggak dipraktekkan itu seperti hal yang tabu, maksudnya tahu teorinya tapi nggak tahu prakteknya itu seperti apa sih gitu ya. Ya bagus juga sih kata Mutia, tapi kan belum bisa diprediksi daring atau luring ya. Gitu. Gimana teman-teman? Apa kata Mutia tadi? Mau presentasi dulu, berarti kan berapa? 5 ya? 5 kelompok ya? Presentasi dulu, terus habis itu kan buka ya? Karena ini minggu kedua, terus misal minggu depan minggu ketiga. Berarti 3, 4, 5. Berarti sampai minggu ke-7 kalian presentasi. Minggu ke-8 UK, minggu ke-9 kalian role play. Gitu. Iya Bu. Bulan Ramadan nggak? Sepertinya sih udah masuk ke bulan Ramadan, Bu. Udah ya? Iya.
Minggu depan April kan tanggal 2 April ya. Berarti kan Bu Nisa butuh 5 kali pertemuan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan sampai 24 Maret. Terus 31, kok 31 sih? Selasa ya? 29 Maret itu kalian UK. 5 Maret, oh ya udah puasa. Role play, kalian nggak masalah? Gimana teman-teman yang lain? Atau kalau misalkan dipisah kayak gitu, kalian masih ingat nggak? Atau bercampur nggak? Maksudnya, kan kalian udah melewati beberapa minggu, misalkan CTL sekarang, tiba-tiba lama banget, terus baru praktek terus model CTL. Kayak gitu, nggak apa-apa nggak? Jadi lupa deh Bu, kalau dilakukan setelah Eh, ini Iya, baiknya mah langsung dipraktekkan setelah presentasi itu kan minggu berikutnya gitu. Ya, Bu, soalnya takutnya nanti lupa. Kalau nggak karena mesti kalian kan fasenya juga beda-beda dari setiap model itu. Mesti nanti bercampur. Gitu. Gimana kalau tadi aja menurut Bu Nisa tadi kalian menyiapkan semuanya dulu apa dari makalah, PPT untuk presentasi, RPP, terus di RPP itu kan ada apa misalkan dari model itu membuat PPT, itu kan medianya. Terus buat apa LKPD, kalian itu dipersiapkan semua. Nah, nanti tetap dikumpulkan ke Bu Nisa. Kalau misalkan minggu berikutnya tidak memungkinkan untuk luring, itu tidak role play. Tapi nanti Bu Nisa akan menilai RPP kalian, lalu digunakan untuk tugas atau kuis seperti itu. Gimana? Gimana yang lain? Setuju? Setuju, Bu. Setuju. Tapi kalau misalkan kalian nanti yang kelompok pertama ikhlas nggak? Kalau misalkan tiba-tiba di akhir ada luring, ya berarti tetap role play. Gitu. Jadi kalian yang kelompok pertama itu adanya tugas untuk ya semuanya. Tapi nggak role play. Nanti yang kelompok akhir misalkan memungkinkan luring, itu ada role play. Paham nggak maksudnya? Jadi tetap bermain peran gitu. Adil nggak tuh? Menurut saya ya enggak Bu, tapi ya mau gimana? Iya ya. Ya udah berarti ya berdoa aja semoga luring, semoga bisa luring. Ya, gitu. Mungkin kalian udah tahu MP multipurpose? Belum? Belum, Bu. Tahun iya. depan Feby Bu. Oh, belum tahu. Oke, nanti mungkin di kampus timur yang di MP itu. Di MP, nah nanti
kapan ya Bu Nisa, hari apa ke situ buat ngecek tempatnya, nanti bisa jadi perkuliahan enggak. Hari Selasa kan kalian? Ya, hari Selasa jam 8 gitu. Atau takutnya ya kalau misalkan ada edaran dari atasan, dari UIN, terus kalian berangkat, takut nanti kena sidak. Kalau misal presentasi kan bisa lewat daring, ya kalau role play itu ya yang nggak bisa. Ya semoga mah minggu depan sudah membaik lagi, jadi bisa luring, bisa role play. Yaitu pilihannya nanti kalau misalkan masih disuruh daring, nanti seperti itu saja. RPP tetap Bu Nisa nilai, kalian ada tugas dan kuis. Gitu. Ya, gitu. Setuju? Iya, Ya, sementara seperti itu dulu aja, Bu. Sementara seperti itu dulu. Kalian jaga kesehatan ya, biar tetap sehat. Minum air yang banyak, minum air putih. Oke, ada yang ditanyakan? Ibu, saya izin bertanya. Ya, Hovifa, gimana? Ibu izin bertanya terkait tadi yang sudah disampaikan Ibu. Ini siapa ya? Suaminya siapa? Misalnya ada murid itu yang bertanya gitu ya, Bu. Bertanya kepada misalnya saya sudah jadi guru di sini, Bu. Ya, Ada murid yang bertanya, tetapi materi itu saya belum menguasai gitu, Bu. Itu bagaimana cara mengatasinya, Bu? Dan itu masuk ke strategi atau ke apa, Bu? Terima kasih. itu bisa misalkan ya, kalau guru udah profesional kan mesti sudah tahulah, sudah menguasai materinya. Misalkan Hovifa sebagai guru PLP ya, guru PLP itu ya praktek lapangan gitu. Misalkan ada siswanya yang bertanya tapi Hovifa belum memahami materi itu bisa dimasukkan ke strateginya Hovifa. Misalkan strateginya tanya ke temennya, misalkan tanya ke temennya lagi. Gini strateginya, kalau Bu Nisa dulu PLP itu seperti itu juga. Baiknya memang kalau pertanyaan dari siswa itu nggak harus langsung dijawab oleh gurunya. Misalkan seperti ini. Ayo teman-teman, ada yang tahu nggak yang dimaksud dari salsa, misalkan salsa yang tanya. Nah, itu bagus juga guru seperti itu. Jadi, biar mereka juga sama-sama berpikir untuk diskusi gitu. Jadi, si Hovifa jangan langsung bilang, saya tidak tahu, misalkan gitu, saya tidak paham materi itu. Jadi bisa membuat strategi dadakan, misalkan, loh kok ada yang tanya di luar materi ya, gitu. Nah, bagaimana strateginya Hovifa biar tetap pembelajaran itu berlangsung, gitu. Namun misalkan ada pertanyaannya yang menyeleweng dari materi itu, kita bisa elakkan seperti ini. Nanti Bu Viva jelaskan setelah materi ini ya, gitu. Kalau misalkan materinya tidak cocok yang ditanyakan dengan materi yang Hovifa jelaskan. Tapi kalau materinya sama dengan yang Hovifa jelaskan, tapi Hovifa belum memahami, nah, itu strategi yang main. Strateginya seperti apa? Ya tadi, tanyakan ke teman-temannya. Ayo, siapa yang bisa? Nanti Ibu kasih
poin seperti itu. Nah, itu strategi kita sebagai guru gitu. Gimana, Hovifah? Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, gitu. Jadi mesti ada, kalian sudah membuat RPP bagus banget. Tapi pada saat kondisi di lapangan itu tidak sesuai. Nah, gimana caranya? Ya kalian pintar-pintarnya seorang guru itu bisa apa namanya ya? Apa sih namanya? Kalau nyanyi itu improve, bisa improve sendiri, bisa improve beda dengan RPP-nya juga tidak apa-apa, tapi tidak menyeleweng dari materi itu. Misalkan keluar dari materi, ya tidak, tetap di jalur itu, namun strategi yang lain bisa digunakan walaupun tidak dituliskan di RPP. Itu tergantung nanti kondisi dari peserta didik di kelas. Gitu. Ada lagi? Ibu, izin Ya. masuk. Di SMA itu saya diajari guru matematika, tapi setiap pertemuan itu ada kayak ilmu psikolognya gitu, Bu. Jadi nggak semuanya tentang matematika, tapi juga ada ilmu psikolognya. Apa itu keluar dari RPP, Bu? Terima kasih. Oke. Nah, ilmu psikolognya itu bukan menjelaskan teori-teori dari psikolog kan? Atau teori dari psikolog? Seperti apa ya, Bu? Penerapan seperti Motivasi gitu. ya motivasi dan ini loh, Bu. Hipnotis gitu lah, Bu. Oh, iya, iya, iya. Oke. Jadi seperti di awal kalian diberi motivasi dulu gitu ya. Terus diberi ya seperti agar bisa manut lah ya, manut sama gurunya gitu. Gimana, Hoga? Iya, betul. Enggak, Bu. Dan Betul. tiap diajar itu enak gitu, asik gitu, Bu. Guru. Oke. Nah, itu sebenarnya bukan keluar dari ilmu matematika, tapi itu termasuk dari strateginya guru. Nah, strateginya guru itu membuat pembelajaran jadi menarik di awal. Itu guru itu melakukan apa? Guru itu memberikan motivasi terlebih dahulu, terus memberikan apa stimulus-stimulus yang bisa menarik perhatian siswanya. Seperti itu boleh, itu namanya strategi seorang guru. Walaupun memang nantinya nggak dituliskan di RPP-nya itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan gurunya Hovifah tadi ngajarnya matematika, tapi di awal menjelaskan ilmu psikologi adalah ini. Itu namanya ya agak menyeleweng sedikit. Namun misalkan diberikan motivasi, diberikan stimulus kayak gitu nggak apa-apa. Itu namanya strateginya guru. Gitu. Itu bukan menyeleweng. Kalau menyeleweng misalkan ngejelasinnya seharusnya matematika tentang trigonometri, tapi gurunya menjelaskan teori-teori tentang psikolog kayak gitu. Kalau motivasi nggak apa-apa. Itu strategi, termasuk strategi gurunya agar menarik minat dan perhatian siswanya. Seperti itu. Itu Hafifah? Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi? Izin Bu, saya. Ya, Ini Bu mau memastikan berarti tugas besok itu PPT sama makalah itu tentang CPL-nya kan Bu ya? betul, tentang Tentang CTL. materi CPL. Betul. Jadi kan nanti kan Hovifah, Mutia kan presentasi ya. Nah, nanti presentasi itu kan ada yang dimunculkan di PPT. Nah, itu buat PPT dan makalah tentang model CTL-nya itu. Dan nanti RPP-nya
ya minggu depannya gitu. Ya biar kalian kan satu kelompok langsung dikerjakan, alangkah lebih baiknya langsung juga tidak apa-apa. Jadi kan nggak 2 kali kerjaan. Jadi kan mengerjakan langsung RPP, makalah, PPT, terus nanti ada latihan-latihan pada saat role play, terus PPT untuk mengajar pada saat role play gitu. Itu Mutia. Bu, izin Baru nanti bertanya, Bu. saat role play-nya itu memilih materi yang Betul. Betul. Jadi pada saat role play itu kalian sudah memilih materi yang akan diajarkan kepada siswanya gitu. Ya, paham ya? Jadi berarti PPT-nya itu nanti kalau pada saat role play itu bukan PPT yang kemarin model CTL itu, bukan, tapi materi yang akan kalian jelaskan. Gitu. oh, iya, Bu. Ya, paham? Ya, berarti makalah sama PPT yang pertama itu berarti tentang metode CTL, berarti tentang model pembelajaran CTL gitu, mohon ya, Bu. Model pembelajaran CTL tuh apa sih? Terus sintaknya seperti apa? Terus alasan memilih materi itu yang diterapkan untuk model CTL gitu. Kan ada tuh di RPS-nya tuh. Nah, nanti kalian bisa lihat dari RPS-nya itu yang diinginkan seperti apa. Gitu. Itu Mutia. Ya, Bu, baik. Terima kasih banyak, Bu. Oke, sama-sama. Tadi siapa? Zaki? Iya, Bu, izin bertanya. Tadi kan yang kata Ibu yang direct interaction itu kan enggak dipresentasikan ya, Bu. Baru cuma ada 4 metode pembelajaran. Nah, itu kelompok 5 apa, Bu, materinya? Kelompok 5 itu yang di RPS ada inquiry kalau nggak salah. Apa pakem ya? Coba lihat RPS-nya itu, Salsabila. Kemarin waktu pembagian kelompok yang dapat pakem kelompok 4, Bu. Oke, berarti kelompok 5 inquiry ya. Iya, Bu. Kelompok 1 CTL, 2 CL, 3 PBL, 4 pakem, 5 inquiry. Begitu, Zaki. Oke, ada lagi. DI itu karena ini mudah insya Allah. Kalau DI kalian kan paham semua kan, karena hanya pembelajaran langsung. Gitu. Oke, ada lagi. Nggak ada ya? Apa waktunya udah habis? Aduh, maaf ya, kelebihan Budisa kalau ngomong lama. 8.40 ya seharusnya ya. Oke, ada kuliah lagi habis ini? Ada, Bu, tapi nanti sekitar jam 10-an itu, Bu. Oke, daring lagi. Iya, Bu. Kasian ya udah balik ke Jogja, malah daring terus. Ya Allah. Enggak, Bu. Sabar ya. Hovifah Kali, gimana Bu. sih? Oh, Bu, udah di Jogja juga. Latifah orang mana? Purworejo sih. Ya Allah. Ya sabar ya, kalian angkatan Corona dan Omikron sih. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin dicukupkan sekian. Sudah presensi semua? Sampun, Bu. Udah, Bu. Oke, sudah semua ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf, Bu Nisa off cam. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalian sehat-sehat selalu. Dijaga kondisinya, karena memang lagi musimnya seperti ini. Walaupun
bukan Omikron atau bukan Corona, kalau lagi flu, monggo di rumah aja dulu. Ya, dijaga kesehatannya, jangan lupa banyak minum air putih, jaga kesehatan, terima kasih. Sekian dari Bu Nisa. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nisa. Terima kasih, Bu Nisa. Terima kasih Bu Nisa. Bu Nisa izin live ya. Nggih, Bu.